Hey guys, it's Anissa dan kali ini kira-kira Sobat AdSense bisa tebak gak kita mau ngebahas apa? Yes, kita akan ngebahas fakta perbudakan Mesir kuno. Yuk tunggu apa lagi, update pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge! Mesir kuno memang dikenal memiliki sistem perdagangan budak yang signifikan. Namun, ketika kita membahas perbudakan, kita seringkali hanya fokus pada perdagangan budak transatlantik. Padahal perbudakan telah menjadi bagian penting dari banyak peradaban sepanjang sejarah dan diterima sebagai hal yang biasa dalam masyarakat pada masa lalu. Perbudakan memang sudah dimulai di Mesopotamia kuno dan sudah ada sejak zaman Firaun Mesir. Meskipun perbudakan Mesir telah dipelajari dengan mendalam, namun ada beberapa fakta menarik yang mungkin Sobat AdSense belum ketahui. Misalnya saja pada fakta nomor 1, di mana anak-anak bisa menjadi budak, tetapi ada batasannya. Biasanya orang yang ditangkap dalam perang juga bisa menjadi budak, tetapi siapapun bisa menawarkan diri sebagai budak. Kadang-kadang utang bisa dibayar dengan menjual anggota keluarga, terutama perempuan, sebagai budak. Namun ada juga orang yang secara sukarela memilih untuk menjadi budak karena itu berarti mereka akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Selain itu, keluarga miskin sering menjual anak-anak mereka untuk mendapatkan uang atau memberi mereka kesempatan hidup yang lebih baik. Perbudakan di Mesir kuno tidak selalu berarti hukuman seumur hidup. Anak-anak yang diperbudak juga biasanya tidak diperlakukan dengan buruk. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan baik dan mungkin belajar keterampilan atau mendapatkan pendidikan. Jadi, menjual anak sebagai budak di Mesir kuno seringkali dilakukan dengan harapan anak tersebut akan mendapatkan perawatan dan kesempatan yang lebih baik daripada yang mereka miliki sebelumnya. Fakta nomor 2. Di Mesir kuno, budak tidak selalu bekerja di pekerjaan berat seperti di tambang atau pertanian. Kadang-kadang mereka bisa mendapatkan pekerjaan kantor yang lebih baik. Jika beruntung, seorang budak bisa dilatih menjadi akuntan atau juru tulis. Tentu ini adalah posisi yang sangat dihormati karena hanya sedikit orang Mesir yang bisa membaca dan menulis. Juru tulis dan akuntan dianggap penting, sehingga meskipun sebagian besar adalah orang bebas, budak juga bisa mengisi posisi ini dalam beberapa kasus. Selain itu, beberapa budak bekerja sebagai penari, musisi, atau pelayan rumah tangga yang juga merupakan pekerjaan yang lebih baik. Namun, seperti yang sering kita lihat dalam film, pekerjaan terburuk adalah bekerja di tambang emas dan tembaga. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan melelahkan sehingga banyak budak yang meninggal karena kondisi yang mengerikan. Biasanya, pekerjaan di tambang ini diberikan kepada mereka yang diperbudak sebagai hukuman. Fakta nomor 3. Selama ini banyak yang percaya bahwa budak yang membangun piramida Mesir, tetapi pandangan ini kini dipertanyakan. Kepercayaan ini sebagian besar didasarkan pada catatan sejarawan Yunani kuno Herodotus dan kisah dalam kitab Keluaran. Herodotus menulis bahwa seorang Firaun yang tidak populer memaksa budak untuk membangun piramida besar. Namun, Herodotus menulis ini lebih dari 2000 tahun setelah piramida dibangun dan ketika Persia sudah menguasai Mesir. Jadi kemungkinan dia salah paham. Kitab Keluaran juga menyebut perbudakan di Mesir, tetapi keakuratan detailnya masih diperdebatkan. Selain itu, film-film Hollywood sering menggambarkan budak sebagai pekerja utama piramida, memperkuat keyakinan ini. Namun, bukti arkeologis menunjukkan bahwa kebanyakan pekerja piramida sebenarnya adalah pekerja terampil yang dibayar. Makam-makam pekerja ditemukan dekat piramida, dilengkapi dengan persediaan yang melimpah untuk dunia akhirat mereka, yang menunjukkan mereka bahwa mendapat kompensasi dan tunjangan hidup yang layak. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa pembangunan piramida adalah proyek nasional yang melibatkan berbagai profesi, termasuk pedagang, arsitek, dan manajer proyek. Ada juga pemukiman besar yang dibangun untuk menampung para pekerja, lengkap dengan barak dan fasilitas makan. Para pekerja seringkali menuliskan nama mereka di balok-balok batu dan dikenal dengan nama-nama yang menghormati Firaun. Meskipun pekerjaan sebagai pembangun piramida melelahkan dan menyebabkan masalah kesehatan seperti radang sendi,
Pekerjaan ini dianggap terhormat dan merupakan bentuk pengabdian nasional. Artinya tidak ada bukti bahwa pekerja piramida adalah budak. Fakta nomor 4, di Mesir kuno, budak yang melayani keluarga kerajaan atau bangsawan seringkali memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kelompok petani merdeka. Meskipun orang Mesir memanfaatkan tenaga kerja budak dengan gratis, mereka tidak terlalu bergantung pada budak seperti suku bangsa yang lain misalnya. Ini membuat banyak petani lebih memilih untuk menyerahkan kebebasannya demi menjadi budak kerajaan. Budak yang melayani keluarga, kerajaan, atau bangsawan juga menikmati kehidupan yang relatif mewah. Mereka mendapatkan akses ke bahan makanan dan pakaian yang lebih baik, serta mendapat penghormatan lebih tinggi dibandingkan kebanyakan warga Mesir. Budak-budak ini seringkali mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan untuk menjadi juru tulis atau akuntan. Mereka juga mengasuh anak-anak keluarga kerajaan dan memiliki peluang untuk meningkatkan status sosial mereka melalui kerja keras dan kesetiaan pada raja. Bahkan, kadang-kadang anak-anak dari budak yang melayani keluarga kerajaan juga bisa mencapai posisi tinggi dalam masyarakat Mesir atau bahkan menikah dengan anggota keluarga bangsawan yang pernah menjadi majikan mereka. Jadi, menjadi budak di lingkungan yang lebih tinggi ini bisa membuka banyak peluang dan memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan banyak orang merdeka di Mesir kuno. Fakta nomor 5, di Mesir kuno meskipun budak secara resmi dianggap sebagai properti, namun mereka memiliki hak-hak yang cukup dilindungi secara hukum dibandingkan dengan budak-budak di kebudayaan suku bangsa lain. Budak di Mesir kuno bisa memiliki penghasilan, memulai relasi keluarga, dan bahkan memiliki properti dalam kondisi tertentu. Mereka juga diperbolehkan menikah dengan orang bebas. Sayangnya, tidak banyak informasi yang menjelaskan mengapa budak di Mesir diperlakukan lebih baik daripada di budaya lain. Salah satu teori menyebutkan bahwa keyakinan agama mereka mungkin berperan. Orang Mesir kuno percaya bahwa hati adalah organ yang paling penting karena dianggap sebagai pusat pikiran dan emosi manusia. Setelah meninggal, mereka percaya hati akan ditimbang oleh Dewi Ma'at yang melambangkan kebenaran dan keadilan. Jika hati seseorang dianggap murni dan ringan, mereka akan menikmati kedamaian abadi di akhirat. Namun jika tidak, hati mereka akan dimakan oleh Amit, makhluk mitologi Mesir kuno berwujud kepala buaya, bertubuh singa, dan berpunggung kuda Nil, yang kelak akan menghukum jiwa-jiwa yang berdosa dengan siksaan abadi. Fakta nomor 6 sekaligus yang terakhir dalam liputan sejarah Now ini. Di Mesir kuno ada berbagai cara untuk membebaskan seorang budak, dan budak tidak selalu dianggap lebih rendah daripada warga negara merdeka. Budak bisa berasimilasi dengan masyarakat biasa dan mendapatkan kebebasan melalui beberapa cara. Nah guys, ada beberapa kategori budak di Mesir kuno, seperti budak harta benda yang terdiri dari orang asing, tawanan, orang yang terlahir sebagai budak, atau mereka yang dihukum karena kejahatan, serta pekerja terikat, yaitu mereka yang menjual diri sebagai budak. Pekerja terikat sendiri termasuk anak-anak yang diperjualbelikan atau dipaksa menjadi budak untuk melunasi hutang keluarga. Meskipun terdapat banyak opsi untuk menjadi seorang budak, ada juga cara lain untuk mendapatkan kebebasan. Misalnya, budak yang diperbudak karena hutang biasanya hanya menjadi budak untuk jangka waktu tertentu dan dibebaskan setelah hutangnya lunas atau sampai dengan waktu yang disepakati telah berlalu. Selain itu, budak juga bisa membeli kebebasan mereka sendiri dengan uang yang diberikan oleh teman atau keluarga mereka. Dalam beberapa kasus, seorang budak bisa mendapatkan kebebasan dengan menikah atau memiliki anak dengan orang merdeka. Kadang-kadang tuan mereka juga bisa memberikan kebebasan sebagai hadiah atas kesetiaan dan kerja keras. Firaun juga memiliki kekuasaan untuk membebaskan budak sebagai tindakan belas kasihan atau karena pengabdian luar biasa mereka kepada negara. Namun sayangnya, tidak semua budak memiliki akses ke jalan menuju kebebasan ini. Kesempatan untuk memperoleh kebebasan sangat bergantung pada latar belakang budak, bagaimana mereka menjadi budak, dan posisi mereka selama diperbudak. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!